Nasdem ingin merusak Indonesia dengan mencalonkan Anies. Pencapresan Anies yang tergesa-gesa oleh Nasdem bisa saja adalah sebuah tanda yang sangat buruk. Pasalnya ada tragedi yang menimpa bangsa ini, yaitu tragedi Kanjuruhan Malang. Disinilah kita bisa menilai siapa sebenarnya Nasdem. Sebuah partai yang dulunya dibilang ormas karena logistik melimpah bisa diubah jadi partai. Lalu apa tujuan Surya Paloh membangun partai yang bernama Nasdem ini? Restorasi Indonesia demi rakyat dan kemajuan bangsa ini, atau demi mengamankan bisnis? Terlalu lugu jika percaya segala bahasa retorika yang Surya Paloh sampaikan selama ini. Sebagaimana begitu bodohnya jika masih banyak orang percaya bahwa Anies adalah tokoh toleran, tokoh yang bersahabat dengan keragaman. Padahal kita telah menyaksikan bagaimana brutalnya Pilkada Gubernur DKI 2017 lalu. Anies menikmati betul kebrutalan itu hingga dirinya menjadi Gubernur DKI. Dan lebih parah lagi, selama menjabat Gubernur, Anies tak satupun bisa melakukan pekerjaan yang menggebrak. Tak ada hasil kerja yang bisa dibanggakan. Anies terus sibuk pencitraan di media hingga kentang warna-warni menjadi kebanggaannya, padahal warga Jakarta tak butuhkan itu. Ketika banjir, Anies pun tak kehilangan kelicikannya. Ia tampil seolah-olah peduli pada warga, sambil memegang comberan hitam agar tampak dibilang sedang bekerja. Padahal sudah ada beberapa orang yang meninggal karena banjir. Sebuah ketakpedulian Anies pada warganya. Dan itu juga terlihat dari minimnya infrastruktur buat warga agar terhindar dari segala musibah itu. Misalnya, toilet umum yang layak yang pernah dijanjikan. Dalam kampanyenya, Anies mengusung slogan "Maju kotanya, bahagia warganya". Dan sekarang warga Jakarta sudah lihat sendiri, apakah Jakarta banyak warganya yang bahagia? Ternyata tidaklah demikian. Justru yang paling banyak adalah warga yang mabuk agama, yang paling sensitif soal agama, mudah sekali terprovokasi sampai menular ke daerah lain. Bahkan sudah diumumkan sebuah data bahwa Jakarta adalah termasuk kota yang paling tidak bahagia. Sungguh mengenaskan. Jadi ketika Nasdem memilih Anies, bisa jadi itu adalah sebuah alamat atau petanda buruk. Apalagi tergesa-gesa di saat bangsa ini lagi berduka. Apalagi Surya Paloh dikabarkan baru berobat dari Singapura, alias baru sembuh. Maka bisa jadi keputusan yang dikeluarkan itu adalah kekeliruan atau keputusan yang tidak tepat. Sakit bisa berefek kurang cermat mengambil keputusan, dan bisa jadi itu adalah kesalahan fatal. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Surya Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya. Mungkin sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka Surya Paloh tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah Surya Paloh atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi inti dari semua ini,
adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Omong kosong kalau Surya Paloh dan Anies berkata, demi kemajuan bangsa dan negara, demi rakyat. Maka bersabarlah, wahai sesama rakyat. Jika mau berontak dan kritis, maka tenggelamkan Anies dan juga Nasdem. Jangan dipilih nanti. Sudah cukuplah mereka berkuasa beberapa tahun belakangan ini. Sudah banyak yang dinikmatinya. Negara harus berubah pola berpolitiknya. Dan semoga kasus Formula E segera mengumumkan tersangkanya yang pas. Anies, lihat saja nanti. Surya Paloh dan Nasdemnya juga Anies adalah manusia biasa juga. Mungkin selama ini mereka terkenal lihai berpolitik, tapi tetap saja ada masa dan batasnya. Bisa jadi kali ini Surya Paloh tidak lagi cermat berhitung, sehingga mengambil keputusan yang salah alias fatal dengan mengangkat Anies jadi cawapresnya. Apalagi di masa bangsa ini sedang berkabung, amat sangat fatal. Dari sini sebenarnya rakyat bisa menilai, kok ngebet banget mengumumkan capres di saat bangsa ini berkabung. Apa nggak bisa ditunda dulu? Nah, kelihatan nafsu berkuasanya kan? Mungkin begitu suara rakyat. Surya Paloh sebelumnya pernah ada di Golkar, partai yang di masa Orde Baru begitu berkuasa. Lumayan lama berkuasanya, hingga kemajuan bangsa masih tersendak-sendak. Dan di masa itu pula, KKN sudah menjadi karakter para elit dan rakyat di masa itu. Bayangkan, selama 32 tahun berkuasa, seharusnya negara sudah sangat maju. Pelosok daerah terhubung dengan mudah, sehingga distribusi ekonomi nasional lancar. Nah, jangan sampai karakter itu masih bersemayam di partai yang mengusung Anies ini. Jika itu masih ada, maka negara akan mundur lagi ke belakang. Penerus Jokowi sudah tidak ada lagi. Di saat negara sedang memburu ketertinggalan, ini malah akan dihancurkan dengan mundur ke belakang, yang menguntungkan partai ini dan para elitnya. Sangat berbahaya. Waspadalah. Tenggelamkan Anies dan Nasdem, semoga negara bisa lagi melaju. Begitulah kura-kura.